mini lockdown yang berulang itu akan lebih efektif. Ya, jadi yang pertama dari sudut istilah, gitu ya, ini mini lockdown gitu. Tentunya kalau berbicara istilah lockdown itu sebuah istilah yang kadang-kadang masyarakat ada kekhawatiran bahwa seluruh aktivitas akan dihentikan kembali gitu. Jadi terkait dengan pemilihan istilah memang kita harus hati-hati walaupun memang ini istilah yang dikeluarkan oleh Pak Presiden juga. Namun dalam konteks lokal, dalam konteks kita di Kota Bandung tentu perlu dikaji dari sudut istilahnya. Mendingan digunakan istilah pembatasan sosial berskala kecil misalkan atau berskala mikro gitu, dan jelas itu biasanya istilah seperti itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena kalau saya cermati di sosmed ini istilah apa lagi gitu. Nah ini masyarakat kadang-kadang dengan istilah-istilah baru dibingungkan gitu, padahal sebetulnya implementasinya kalau yang saya cermati ataupun yang saya ikuti apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota sebagai Ketua Gugus Tugas Kota Bandung ataupun Ketua Hariannya Pak Sekda, itu adalah pembatasan sosial berskala mikro yang lebih pendekatannya ke tingkat kelurahan ataupun RW, yang sebetulnya itu pun sudah pernah dilakukan, baik itu untuk skala kelurahan ketika ada klaster di daerah Hegarmana di kawasan TNI, itu kita pernah lakukan juga. Kemudian beberapa RW yang pernah ada anggota masyarakatnya yang terkena COVID-19, mereka pun sudah melakukan PSBM ataupun PSBK ini sebetulnya dengan menutup RW-nya, kemudian membatasi pergerakan warganya, baik yang keluar maupun yang masuk. Kemudian mereka juga sudah melakukan isolasi mandiri untuk warganya, ini juga sebetulnya sudah dilakukan. Jadi memang kadang-kadang kita dari sudut istilah jangan menambah hal-hal yang baru yang buat bingung di tengah kebingungan masyarakat gitu, sehingga khawatir muncul nanti ada kawasan yang di lockdown, contohnya seperti yang dilakukan di kawasan perdagangan misalkan, seperti halnya Pasar Baru yang tentunya juga agak kontradiktif. Di satu sisi masyarakat sedang membutuhkan kebutuhan sehari-harinya berdagang yang kondisinya juga memang tidak baik, kemudian ditambah lagi di lockdown, tentu ini akan menjadi permasalahan ekonomi yang bisa nanti berujung pada permasalahan sosial yang menjadi lebih kompleks lagi. Jadi memang harus sangat hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk juga ketika kita menutup sebuah kawasan, jangan sampai dampak negatifnya lebih besar dibanding dengan dampak positifnya. Nah, di kawasan-kawasan seperti ini memang mau tidak mau protokol kesehatan yang justru yang harus diawasi lebih ketat lagi gitu kepada para pengelola di kawasan-kawasan tersebut. Sementara itu Baik, artinya sebetulnya secara teknis mini lockdown ini adalah kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan sebelumnya. Ini sama dengan pembatasan sosial berskala mikro ataupun berbasis komunitas, begitu ya Pak Teddy sebetulnya. Betul. Okay. Jadi sebetulnya itu sudah pernah kita lakukan dan kita tidak perlu reaktif, kita tidak perlu orang sudah bergegeran dengan istilah-istilah yang dikeluarkan pusat gitu. Sehingga masyarakat menjadi kebingungan. Lakukan saja apa yang sudah dilakukan hari ini, karena untuk Kota Bandung sebetulnya pengendalian kemudian juga pembatasan itu sudah dilakukan dengan sangat ketat dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Kalau saya lihat di TV gitu ya, nggak ada daerah kota selevel kota provinsi yang seketat Kota Bandung gitu. Bahkan hari-hari ini juga penutupan jalan di kurang lebih 13 ruas jalan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 6 itu hanya dilakukan di Kota Bandung. Ini luar biasa gitu. Jadi memang sinergitas antara Pemkot kemudian kepolisian di sini ini berjalan dengan baik, mencoba untuk mengendalikan gitu ya, sudah sangat baik
kita lihat di TV, kalau saya cermati dari waktu ke waktu, untuk yang liputan COVID, itu tidak ada yang melakukan protektif di Kota Bandung. Maka wajar kalau Kota Bandung hari ini termasuk yang terendah tingkat penyebaran virus COVID-19-nya di antara ibu kota provinsi, bahkan di seluruh Indonesia. Angka kematian kita 1/10 dari daerah-daerah yang lain gitu ya. Kalau kita komparasi dari data yang masuk ataupun yang diinformasikan secara umum ke